Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, saya mau membuat presentasi terkait tugas ALP, eh, di mana tugasnya mengenai produk domestik regional bruto pada daerah masing-masing. Kalau saya dari Sulawesi Tenggara, langsung saja terkait latar belakangnya. Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki keragaman geografis, ekonomi, sosial budaya, dan demografis. Kemudian pertanian, perikanan, dan pertambangan, nikel dan biji besi menjadi pilar ekonomi utama. Kemudian keanekaragaman etnis, bahasa, seni, dan tradisi memperkaya kehidupan sosial budaya. Kemudian populasi yang beragam, mayoritas Islam dengan potensi pariwisata yang besar. Lanjut ke bab 2 terkait kondisi makroekonomi pada 2021 di Sulawesi Tenggara, pertama nilai PDRB tumbuh 4,10% dari tahun sebelumnya, menyumbang 1,27% pada total PDRB nasional. Nilai PDRB Sulawesi Tenggara tahun 2021 adalah 139,06 triliun. Kemudian kedua tentang inflasi di 3,05% dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas dan faktor musiman. Inflasi masih di bawah 5%, tetapi perlu pemantauan. Kemudian yang ketiga, laju pertumbuhan ekonomi tumbuh 4,10%, didorong oleh konstruksi yang tumbuh di 9,66%. Yang keempat adalah tenaga kerja, di mana jumlah tenaga kerja meningkat 1,50% menjadi 1.381, maaf, 1.381.203 orang. Kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK di 68,72% dan tingkat pengangguran terbuka atau TPT di 6,28%. Lanjut di bab 3 terkait sektor ekonomi prospektif. Yang pertama sektor kelautan dan perikanan, di mana menyumbang 15,3% terhadap PDRB, menyerap 22,8% tenaga kerja. Untuk potensi UMKM-nya ada di pengolahan hasil perikanan, perdagangan hasil perikanan, jasa perikanan. Kedua, sektor pertanian menyumbang 12,7% terhadap PDRB dan menyerap 38,8% tenaga kerja. Untuk potensi UMKM-nya ada di budidaya pertanian, pengolahan hasil pertanian, perdagangan hasil pertanian. Yang ketiga adalah sektor pariwisata, di mana menyumbang 3,1% terhadap PDRB, menyerap 10,2% tenaga kerja. Untuk potensi UMKM-nya di jasa pariwisata, penjualan souvenir, hiburan dan rekreasi, juga penginapan dan kuliner. Yang keempat, terkait sektor industri, menyumbang 14,9% terhadap PDRB dan menyerap 16,4% tenaga kerja. Untuk potensi UMKM-nya ada di pengolahan hasil industri dan perdagangan produk industri. Lanjut ke bab 4 terkait usulan kebijakan. Yang pertama adalah peningkatan akses pembiayaan, yaitu subsidi bunga KUR sebesar 5%, kerjasama dengan lembaga keuangan non-bank, kemudian pembentukan lembaga penjamin kredit. Yang kedua adalah tentang peningkatan kapasitas dan keterampilan, berupa program pelatihan manajemen, pemasaran, dan teknologi, kemudian bisa kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan, kemudian pembentukan lembaga pendampingan untuk UMKM. Yang ketiga, peningkatan promosi dan pemasaran bisa berupa kerjasama dengan media untuk promosi, insentif bagi UMKM yang berpartisipasi dalam pameran dan festival, kemudian pembentukan lembaga promosi produk UMKM. Yang keempat adalah peningkatan regulasi. Regulasi dipermudah perizinan usaha untuk UMKM, kemudian pembentukan lembaga pengawasan persaingan usaha. Lanjut ke bab 5 penutup. Itu kondisi ekonomi Sulawesi Tenggara positif dengan potensi sektor ekonomi prospektif. Kemudian usulan kebijakan melibatkan peningkatan akses pembiayaan, kapasitas, promosi produk, dan regulasi pendukung. Tantangan seperti pengembangan infrastruktur dan dukungan pemerintah daerah perlu diatasi.
Sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat juga diperlukan untuk optimalisasi peran UMKM dalam pembangunan ekonomi. Baik, terima kasih. Segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.